Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Double Date yang dirilis pada tahun 2017. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang kakak beradik bernama Lulu dan Kitty yang sedang mengajak dua orang pria untuk berkencan di rumah mereka. Sesampai di rumah, Kitty mengajak salah satu pria masuk ke dalam kamarnya untuk melakukan mantap-mantap. I love that. We're in so much trouble. Di dalam kamarnya, bukannya melakukan mantap-mantap, Kitty malah menyiksa pria itu dan tanpa ragu Kitty membunuh pria tersebut dengan sangat sadis. Tak berselang lama, Lulu datang ke kamarnya untuk memberitahukan bahwa dia tidak bisa membunuh teman dari si pria itu. Karena hal tersebut, Kitty pun turun ke bawah untuk membunuh teman si pria tersebut. Ternyata Lulu dan Kitty ini adalah psikopat bersaudara yang gemar membunuh banyak pria. Dengan berkedok kencan, mereka mencari pria-pria di klub malam dan membawa pria malang itu ke rumah mereka. Di sanalah mereka akan membunuh pria-pria tersebut. Usut punya usut, ternyata dua pria yang mereka bunuh itu akan dijadikan tumbal dalam ritual satanisme. Dahulu ayah mereka adalah seorang satanis dan ayah mereka selalu mengajarkan hal-hal tentang satanisme pada mereka berdua. Kitty merupakan anak yang paling taat akan ajaran satanisme ayahnya. Berbeda dengan Lulu yang sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Kehidupan mereka ini sangatlah bahagia hingga suatu hari ayah mereka meninggal dunia dan hal itu membuat Kitty menjadi sangat bersedih. Berbekal ilmu satanisme yang diajarkan oleh ayahnya untuk membangkitkan orang mati, Kitty bertekad untuk membangkitkan ayahnya tersebut. Dalam ritual yang akan dilakukan, Kitty membutuhkan 5 tumbal pria dan saat ini mereka telah membunuh 4 pria. Sebenarnya Lulu ini tidak tega untuk membunuh pria asing demi kepentingan mereka. Namun karena Kitty terus memaksanya untuk ikut membunuh, Lulu pun hanya bisa diam dan menuruti keinginan dari Kitty. Saat ini mereka membutuhkan satu pria lagi yang harus ditumbalkan dan pria tersebut haruslah seseorang yang belum pernah melakukan mantap-mantap. Agar lebih mudah dalam menemukan tumbal terakhir, Kitty mulai mencari informasi dari pria lajang di sebuah situs perjodohan dan dia pun menemukan informasi tentang pria bernama Jim yang tidak pernah melakukan mantap-mantap. Kini Kitty pun menjadikan Jim sebagai target berikutnya. Kemudian scene pun berpindah dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jim bersama dengan temannya yang bernama Alex. Jim adalah seorang pria yang selalu bernasib sial dalam hubungan percintaan. Di usia Jim yang menginjak 30 tahun, Jim masih belum menemukan sosok wanita yang cocok untuknya. Bahkan Jim sudah mendaftarkan diri ke situs pencarian jodoh, namun usahanya dalam mencari pacar belum juga membuahkan hasil. Sebagai teman yang baik, Alex berniat mencarikan pacar baru untuk Jim di sebuah klub malam. Di sana, Alex memperkenalkan Jim pada seorang janda yang terlihat sedih dan mabuk. Ternyata janda itu baru saja kehilangan suaminya dan hal itu membuatnya sangat bersedih. Kemudian janda itu mengajak Jim untuk melakukan mantap-mantap agar dirinya tidak bersedih lagi. Akan tetapi Jim malah menolak ajakan itu dan lebih memilih untuk mengantarkan janda itu pulang ke rumahnya saja. Oh, hey, you okay? I am sexy. Saat akan membawa janda itu masuk ke rumahnya, seorang petugas polisi mengira bahwa Jim sedang melecehkan janda itu dikarenakan posisinya yang terlihat agak aneh. Padahal kenyataannya Jim hanya berusaha untuk membawa wanita itu masuk ke dalam rumahnya. Akibat kesalahpahaman itu, Jim pun ditangkap oleh polisi dan terpaksa ditahan di kantor polisi selama semalaman. Keesokan harinya, Jim bertemu dengan Alex di sebuah kafe untuk menceritakan tentang kejadian kemarin saat bersama dengan janda tersebut. Saat sedang berbincang-bincang, Jim tanpa sengaja melihat dua orang wanita cantik yang ternyata mereka adalah Kitty dan Lulu. Seketika Jim pun merasa malu karena Kitty dan Lulu terlihat menatapnya terus-menerus. Mengetahui hal itu, Alex meminta Jim untuk mendekati mereka dan mengajak mereka untuk berkencan. Atas saran dari Alex, Jim pun mendatangi mereka untuk mengajak mereka berkencan. Awalnya Jim merasa tidak yakin jika mereka berdua akan menerima ajakan kencan tersebut, tapi ternyata dugaannya salah. Kitty dan Lulu malah mau berkencan dengan Jim. Selain itu, Alex juga akan ikut dalam kencan tersebut. No, what? Yeah, just, you know. Keesokan harinya, Alex pun datang ke rumah Jim untuk membantunya berdandan agar terlihat tampan ketika kencan nanti. Blemishless pale face like a Tudor lady. Well, so... Cord? Don't matter, so we got... Yeah. Sementara itu, Kitty dan Lulu juga sedang berdandan untuk tampil cantik di depan Alex dan juga Jim. Sebelum berangkat menemui Jim, Kitty meminta Lulu untuk menyiapkan beberapa racun dan senjata yang akan digunakan untuk membunuh Jim.
Lalu mereka pun sedikit berdiskusi tentang rencana mereka. Kitty meminta Lulu untuk mengawasi Jim dan terus berada di dekat Jim, sementara Kitty sendiri akan mengurus Alex. Kemudian mereka pun segera bertemu dengan Alex dan Jim di sebuah bar, dan setelahnya mereka pergi menuju klub malam untuk berpesta. Di sana Alex dan Kitty mulai berdansa sedangkan Lulu dan Jim tengah asik berbincang. Tiba-tiba saja ibu Jim mengirimkannya pesan yang meminta Jim untuk segera pulang ke rumah. Kebetulan hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Jim, maka dari itu keluarga Jim ingin merayakan ulang tahun Jim bersama-sama. Jim pun memberitahu Lulu bahwa dia akan pulang untuk merayakan ulang tahunnya bersama keluarganya. Karena sebelumnya Kitty meminta Lulu untuk berada di dekat Jim, Lulu pun memohon pada Jim untuk mengajaknya ikut ke rumah Jim. Tanpa ada kecurigaan, Jim langsung setuju dengan permintaan Lulu dan mereka pun segera berangkat ke rumah Jim. Sesampai di rumah Jim, mereka disambut hangat oleh ayah, ibu, serta kakak dari Jim. Di sana mereka pun mulai merayakan ulang tahun Jim dengan menyanyikan lagu keluarga mereka. Melihat kebersamaan keluarga Jim membuat Lulu menjadi sangat bahagia dan terhibur. Tak berselang lama, Kitty menelpon Lulu untuk memintanya kembali ke klub. Lulu pun segera memberitahu Jim untuk kembali ke klub. Setelah berpamitan pada orang tua Jim, mereka pun segera pergi menuju klub malam menggunakan mobil berkecepatan tinggi. Kemudian Kitty pun mengajak Alex serta Jim untuk berkunjung ke rumahnya yang letaknya lumayan jauh dari kota. Sayangnya dalam perjalanan mereka mengalami sedikit kecelakaan yang mengakibatkan mobil mereka menjadi rusak. Sambil menunggu Kitty dan Alex memperbaiki mobilnya, Jim dan Lulu sedang duduk berdua sambil berbincang-bincang. Dari sini terlihat bahwa Jim dan Lulu saling menyukai satu sama lain. Akan tetapi Lulu masih malu-malu untuk mengakui rasa sukanya pada Jim karena dia takut jika hal itu terjadi malah akan menghancurkan rencananya. Setelah itu, Kitty dan Alex memberitahukan bahwa mobilnya tidak bisa diperbaiki lagi. Oleh karena itu, Alex menyarankan mereka untuk meminjam mobil milik ayah Alex yang tinggal tak jauh dari tempat mereka kecelakaan. Mereka pun segera pergi ke rumah ayah Alex dengan berjalan kaki. Kemudian ayah Alex meminta mereka untuk masuk ke rumahnya terlebih dahulu. Di sana Kitty merasa heran melihat kedekatan antara Jim dengan Lulu. Lalu Kitty pun mengajak Lulu ke kamar mandi untuk mengingatkannya bahwa Jim merupakan target yang harus mereka bunuh. Kemudian Lulu memohon pada Kitty untuk membiarkan Jim hidup dan mencari pria lain untuk ditumbalkan. Lulu merasa jika Jim ini berbeda dari kebanyakan pria yang bertemu dengan mereka. Akan tetapi Kitty tidak mau mendengarkan permintaan Lulu dan menyuruhnya untuk fokus pada rencana utama mereka, yaitu menumbalkan Jim demi kebangkitan ayah mereka. Sementara itu Alex dan Jim izin pada ayah Alex untuk membeli cemilan di sebuah toko yang ada di dekat sana. Sambil menunggu kedatangan Alex dan Jim, ayah Alex pun menonton berita di TV yang mengatakan jika ada 2 psikopat wanita yang sedang berkeliaran di lingkungan itu. Para polisi telah mendapatkan ciri-ciri dari kedua psikopat wanita lewat rekaman CCTV di sebuah klub malam. Kemudian ayah Alex pun mengetahui bahwa Kitty dan Lulu merupakan 2 psikopat wanita yang sedang dicari oleh para polisi. Tak berselang lama, Kitty dan Lulu muncul dari kamar mandi. Awalnya Kitty berencana untuk membunuh ayah Alex karena dia sudah mengetahui identitas asli mereka. Namun karena sebentar lagi Alex dan Jim akan kembali ke sana, pada akhirnya mereka hanya membuat ayah Alex pingsan saja. Tak berselang lama, Alex dan Jim pun datang. Kitty berbohong pada mereka dengan mengatakan jika ayah Alex sedang tertidur. Karena ayahnya sedang tertidur, Alex pun mengajak mereka untuk pergi ke rumah Kitty dan Lulu saja dengan menggunakan mobil ayah Alex. Sesampai di rumah Kitty, Kitty mengajak Alex untuk masuk ke kamarnya. Alex pun sangat senang karena dia sebentar lagi akan melakukan mantap-mantap dengan Kitty. Di sana Kitty meminta Alex untuk membuka bajunya. Ketika Alex sibuk membuka baju, Kitty mulai mengambil pisau dan berusaha untuk menusuk Alex. Beruntungnya Alex mengetahui hal tersebut dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Oh, I'm sorry about that. I didn't want to be... Fuck off! Rest a minute, please. I promise. Fucking hell off! Dalam pertarungan itu, Alex berhasil memojokkan Kitty, tapi karena kelelahan, Alex pun malah jatuh pingsan. Lalu terlihatlah Kitty yang ternyata masih memiliki kekuatan untuk bangkit lagi setelah mengalami luka-luka.
Di sisi lain, Lulu masih kasihan pada Jim yang sebentar lagi akan menjadi tumbal. Oleh karena itu, Lulu ingin menyelamatkan Jim dan mulai mengungkapkan pada Jim tentang dirinya dan Kitty yang merupakan seorang psikopat. Lulu juga mengungkapkan bahwa sebentar lagi Jim akan dijadikan tumbal dalam ritual satanisme yang dilakukan Kitty dan Lulu. Mendengar hal itu, Jim pun merasa sangat terkejut dan tidak menyangka jika Kitty dan Lulu sengaja mengajaknya berkencan karena ingin menjadikan Jim sebagai tumbal. Sebelum Kitty datang untuk menangkap Jim, Lulu meminta Jim untuk segera pergi dari sana. Lalu tiba-tiba saja Kitty datang dan langsung membuat Jim pingsan. Saat bangun dari pingsannya, Jim sudah dalam keadaan terikat di kursi bersama dengan 4 mayat pria yang sudah dibunuh Kitty dan Lulu. Jim pun sangat ketakutan dan berusaha untuk melepaskan ikatan tersebut. Tak lama kemudian datanglah Kitty dan Lulu dengan membawa mayat dari ayah mereka dan meletakkannya di tengah lingkaran ritual. Setelah itu, Kitty dan Lulu mulai membacakan mantra untuk membangkitkan ayah mereka. Berkat ritual itu, pada akhirnya ayah mereka kembali bangkit dari kematian. Untuk menyempurnakan ritual tersebut, ayah Lulu harus membunuh Jim dengan menggunakan tangannya sendiri. Tak ingin Jim dibunuh oleh ayahnya, Lulu pun nekat memberontak untuk menghentikan ayahnya yang akan membunuh Jim. Tak berselang lama, Alex datang ke sana untuk menyelamatkan Jim. Namun saat melihat wajah ayah Kitty yang sangat menyeramkan, Alex pun malah pingsan lagi. Kemudian Jim pun ingat bahwa saat ulang tahunnya dia menerima hadiah pisau kecil dan dia meletakkan pisau itu di kantong celananya. Dengan cepat, Jim langsung mengambil pisau itu dan berusaha untuk memotong tali yang mengikat tangannya. Untung saja dia berhasil memotong tali itu sebelum ayah Kitty menusuknya. Jim pun mulai melakukan perlawanan dan pada akhirnya dia berhasil menusuk kepala ayah Kitty. Melihat hal itu, Kitty menjadi sangat bersedih sekaligus marah pada Jim. Kitty pun berusaha untuk membunuh Jim, akan tetapi aksinya itu dihentikan oleh Lulu yang memukul kepala Kitty dengan menggunakan skop. Akibat benturan keras di kepalanya, Kitty pun meninggal dunia. Di scene akhir, Jim dan Lulu membantu Alex untuk keluar dari rumah itu. Dari kejauhan, mereka mendengar suara sirine polisi yang menandakan polisi akan tiba di sana dalam beberapa menit. Maka dari itu, Jim meminta Lulu untuk melarikan diri sebelum polisi tiba. Akan tetapi, Lulu tidak berniat untuk pergi karena dia ingin menyerahkan dirinya pada polisi. Lulu merasa sangat menyesal atas perbuatannya. Dengan menyerahkan diri secara sukarela kepada polisi, Lulu berharap bisa menembus semua tindakan jahat yang dia lakukan. Kemudian Lulu meminta maaf pada Jim atas semua kejadian buruk yang dialami Jim hari ini. Sebagai ucapan selamat tinggal, Lulu dan Jim pun berciuman. Tak lama kemudian, polisi pun tiba di sana dan segera menangkap Lulu. Kemungkinan besar Lulu akan menerima hukuman penjara seumur hidup akibat tindakan pembunuhan yang dia lakukan bersama dengan Kitty. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.